Dini Islamiyati nanti coba ikut lagi ya. Oke. Teman-teman tadi karena uh, ada masalah di Google Meet-nya, jadi minta tolong sampaikan ke Dini Islamiyati untuk join kembali ya. Jadi tadi Dini Islamiyati dikeluarkan, bisa yang Dini siapa tadi Dini Islamiyati minta tolong satu orang infokan di grup kalian biar bisa ikut ulang. Sudah, Bu. Udah ya. Nah, jadi teman-teman, saya ulangi ya penjelasan kita. Jadi minggu lalu teman-teman sudah belajar menggunakan rumus untuk mencari nilai statistik F. Nah, dari kasus yang teman-teman kerjakan nih tentang eh, prestasi berdasarkan nilai UAS di 4 kelas yang berbeda. Di sini teman-teman dapat nilai statistik F-nya adalah 0,7248. Nah, ini sudah benar. Kenapa Ibu sudah bilang sudah benar? Jadi tadi Ibu coba uji di data analisis. Teman-teman juga mungkin bisa mencoba untuk mengujinya. Bisa masuk di menu data seperti biasa, kemudian data analisis. Nah, di sini ada pilihannya ANOVA single factor. Jadi ini adalah data analisis untuk uh, one way ANOVA atau ANOVA uji ANOVA satu arah gitu. Jadi silakan dicoba. Ini saya mau uji apakah pekerjaan Rifani atau teman-teman yang lain sudah benar atau tidak. Jadi langkahnya sama ya seperti biasa teman-teman menguji di data analisis. Saya coba klik semua data. Ini labelnya nggak saya ambil karena yang saya blok tadi saya tidak ambil A, B, C, dan D-nya. Kemudian outputnya biar saya tidak mengganggu hasil pekerjaan dari Rifani, saya akan munculkan di worksheet baru. Jadi saya oke. Nah, ini dia muncul di sheet 4 hasilnya. Nah, hasilnya teman-teman bisa lihat di sini bahwa nilai F yang diperoleh berdasarkan data analisis adalah 0,7248. Sehingga kalau kita lihat hasil perhitungan dengan rumus yang kita gunakan kemarin juga ternyata hasilnya sama 0,7248. Sehingga ini bisa kita gunakan untuk uji hipotesis. Nah, yang kurang ini adalah hipotesisnya mana? Harusnya kan ada hipotesisnya dulu apa? Versus H1. Hipotesisnya apa? Nah, jadi ya tidak bisa dong kita langsung menarik kesimpulan H0 sekian, H0 diterima, H1 ditolak, sementara teman-teman tidak merumuskan terlebih dahulu H0 dan H1. Ada yang merumuskan terlebih dahulu nggak H0 dan H1 pekerjaannya? Kalau yang saya lihat nih punya Rifani, dia tidak merumuskan hipotesisnya dulu. Jadi harusnya sebelum bikin tabel ANOVA-nya ya harus ada hipotesis. Kan minggu lalu juga Ibu sudah menunjukkan nih penyelesaiannya harus ada hipotesis dulu. Berarti kalau teman-teman harusnya H0-nya adalah ada yang bisa? H0 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan mu 4. Oke, benar ya. Jadi berarti H0-nya adalah ini ada mu ya. Adalah
mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan mu 4. H1-nya adalah Ada prestasi yang tidak sama. ada prestasi mahasiswa yang mahasiswa sih. Apa kasusnya? Prestasi apa nih? Ada rata-rata prestasi ada rata-rata prestasi kelas yang tidak sama. Jadi kurang tepat ya kalau kita bilang prestasi mahasiswa karena yang dibandingkan itu adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi karena mu itu mewakili rata-rata untuk populasi ceritanya, di sini H1-nya mesti ada rata-rata prestasi kelas yang tidak sama. Jadi tiap kelasnya ini antara A, B, C, dan D, rata-rata prestasinya itu ada yang tidak sama antara kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Ya, jadi barulah kita bisa menarik kesimpulan ini. Dapat dilihat bahwa X hitung kurang dari X tabel. Oke, ini benar ya. Karena eh, apa kriteria penolakan H0 atau penerimaan H0 kita kemarin sudah lihat bahwa ada dua jalan yang bisa kita lihat. Yang pertama, kita bandingkan nilai F-nya. Yang kedua adalah kita bandingkan nilai signifikansi atau P-nya dengan taraf signifikan yang kita gunakan. Nah, karena diperolehlah tadi bahwa mana nih F hitungnya itu kurang dari F tabel. F tabel sudah bisa ya lihat ya kemarin ya. Oh, ternyata H0-nya diterima dong karena yang ditolak itu kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel. Oh, berarti H0-nya diterima. H0-nya diterima berarti yang ditolak adalah H1. Kalau H0-nya diterima berarti kesimpulannya adalah mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan mu 4. Atau rata-rata prestasi mahasiswa tiap kelasnya itu sama. Oke, benar ya, ini sudah benar nih penarikan kesimpulannya. Kekurangannya Rifani hanyalah tidak ada perumusan hipotesis di awal. Jadi sebelum ada kesimpulan harusnya ada hipotesis dulu. Ya, Rifani dan teman-teman yang lain juga kalau ada yang belum bikin hipotesisnya, silahkan dilengkapi dulu hipotesis awalnya. Jadi begitu ya teman-teman, nanti kalau menyelesaikan kasus, jangan langsung mengerjakan, tapi lihat dulu hipotesisnya apa. Itu yang mau kita uji, karena itu yang mau kita uji sehingga kesimpulan yang diperoleh itu benar atau tidak. Nah, yang kedua itu adalah kalian bisa juga membandingkan nilai signifikansinya dengan taraf signifikan yang kita gunakan. Ingat bahwa
taraf signifikan yang digunakan. Ini teman-teman juga harusnya di sini tulis alfanya itu sama dengan 0,05. Saya rasa saya sudah bikin di sini nih. Kemudian eh, 0 ditolak atau nilai P itu kurang dari alfa. Coba kita lihat nilai P-nya. Nah, ini p-value. Ini juga bisa kita jadikan sebagai kriteria penarikan kriteria pengujian hipotesis, yaitu nilai P, nilai signifikansinya. Di sini dapat dilihat juga bahwa eh, ini kalian bisa tambahkan juga ya, berdasarkan nilai P diperoleh bahwa P sama dengan, nih kalian bisa lihat di data analisis, p-value 0,54. Nah, bahwa berdasarkan nilai P dapat dilihat bahwa P sama dengan 0,4834. Dapat diketahui bahwa nilai P lebih besar dari Pak alfa ya. Alfa. Yaitu 0,5438 lebih besar dari 0,05. Yang berarti 0 diterima. Ya. Sehingga kesimpulannya sama. Jadi antara nilai signifikan dan eh, statistik F-nya, penarikan kesimpulannya pasti sama. Ini bisa kalian jadikan juga tolak ukur apakah perhitungan nilai F-nya ini benar atau tidak. Jadi kalian bisa lihat juga di nilai signifikansinya. Ingat bahwa untuk uji ANOVA ini ada dua kriteria yang bisa kita uh, jadikan untuk pengujian hipotesis, yaitu nilai statistik F dan nilai signifikansinya. Cuman untuk nilai signifikansinya ini, nilai p-value, kalian bisa lihat dari hasil data analisis di Excel. Nah, nanti juga bisa kita gunakan SPSS untuk menentukannya. Jadi, terima. Sehingga kesimpulannya sama adalah
kata rata-rata prestasi mahasiswa pada keempat kelas yang diteliti adalah sama. Jadi ini ya penting juga ya teman-teman apa ya memberikan penarikan kesimpulan yang bahasanya juga bisa dipahami karena harus tugas seorang peneliti lah yang memberikan interpretasi dari hasil perhitungan kita semua ini. Jadi hasil analisis kita semua ini itu tergantung dari cara teman-teman menarik kesimpulan. Jadi walaupun di sini benar, tapi misalkan nih penarikan kesimpulannya itu tidak dengan kalimat yang pas, itu amat sangat bergantung dengan kemampuan teman-teman juga untuk menyusun kalimatnya. Jadi harus benar-benar diberikan kalimat yang bisa mewakili apa yang ingin dituju di awal. Jadi apa yang diinginkan di awal itu bergantung pada hasil dari kesimpulan teman-teman juga. Ya, jadi ini kesimpulan yang baik. Silahkan teman-teman. Mungkin punya bahasa tersendiri yang lebih bagus dari bahasa ibu, silahkan. Tapi ingat harus berdasarkan hasil dari pengujiannya. Jadi intinya itu adalah H0-nya diterima. H0-nya diterima berarti yang ini yang benar. Mu 1 sama dengan Mu 2, sama dengan Mu 3, sama dengan Mu 4. Atau rata-rata prestasinya itu sama, dianggap sama gitu antara kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, padahal ya kalau misalnya kita cuma lihat dari jumlahnya nih, ini dari jumlahannya, pasti teman-teman akan bilang, oh prestasinya beda nih, pasti kelas D yang paling bagus prestasinya. Ternyata tidak seperti itu. Jadi tidak seperti itu kalau kita sudah menggunakan statistik. Jadi uji hipotesis itu ya itulah gunanya, makanya kenapa dia bisa kita gunakan untuk populasi. Jadi sampel yang kita peroleh ini yang awalnya cuma 10 ini bisa mewakili misalkan satu kelas itu terdiri atas 40 orang atau 30 orang. Nah, kalau untuk jumlah, mungkin untuk sampel kita bisa katakan bahwa prestasinya tidak sama. Kenapa? Karena di sini jelas-jelas bahwa ada kelas D yang lebih tinggi, 819, terus kelas A lebih rendah. Tapi tidak seperti itu kalau dia mau bicara populasi. Nah, bicara populasi itu berarti kita sudah bicara uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ternyata menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kok prestasi antara kelas A, kelas B, dan kelas C dan kelas D. Nah, kok bisa disimpulkan seperti itu? Padahal jumlahnya sudah jelas-jelas kelas D ini lebih tinggi. Nah, kalian bisa mempertahankan itu karena kita sudah melalui uji statistik yaitu one way ANOVA atau uji ANOVA satu arah. Dan ini tingkat kepercayaan kita sudah 95%. Jadi 95%. Ingat bahwa kalau tingkat kepercayaannya kita adalah 95%, berarti errornya hanya 5%. Errornya itu error atau tingkat kesalahannya itu
Jadi penarikan kesimpulan kita ini 95% sudah dapat dipercaya gitu. 5%-nya ini atau sama dengan 0,05 itu adalah errornya, alfanya. Jadi itu gunanya kita pelajari uji hipotesis karena dari sampel kita bisa menarik kesimpulan untuk suatu populasi yang kita teliti. Nah, kalau mungkin teman-teman lihat dari jumlah saja kan mungkin teman-teman bisa bilang, ya enggak lah, pasti D-nya pasti D-nya itu lebih bagus gitu. Pasti ada perbedaan gitu antara A, B, C, dan D. Nah, di sini kalau uji hipotesis kita sudah bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata eh, prestasinya sama kok. Mungkin memang di sini jumlahnya lebih besar, tapi perbandingannya yang besar dan apa ada yang rendah sekali gitu nilainya, ada yang lebih tinggi sekali gitu nilainya. Makanya untuk uji hipotesis ini dia menyimpulkan adalah mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan mu 4. Nah, selanjutnya kita tuh bisa gunakan SPSS. Nah, di SPSS ini nanti teman-teman bisa lihat kira-kira yang mana yang sama karena keempat-empatnya sama, kira-kira bisa dilihat di situ nanti ada uji lanjutnya nanti di SPSS kita akan lihat oh ternyata emang kesamaannya itu sebesar ini. Biasanya mungkin ada perbedaan mungkin tapi sangat kecil gitu. Nah, nanti kita bisa lihat di SPSS. Nah, sampai sini dulu sebelum kita beralih ke penggunaan SPSS-nya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu untuk penarikan kesimpulan dan data analisis ini? Ini ya yang tadi ya. Ibu, bisa Ya. diulang Bu yang ANOVA singular factor tuh ulun tadi ketinggalan. Oh, yang data analisis ya. Tinggi Bu. Menu data sudah. Sudah. Kemudian data analisis. Sudah Bu. Oke. Nah, cari yang ANOVA single factor. Diklik. Sudah. Paling atas. Kemudian oke. Okay. Sudah? Sudah Bu. Nah, kemudian di blok data-datanya keempat kelas ini A, B, C, dan D. Nah, datanya saja nggak apa-apa. Tinggi Bu. Tapi jangan diklik ini label. Kalau label sini berarti kalian ambil A, B, C, D-nya. Nah, outputnya terserah teman-teman mau outputnya di mana. Kalau outputnya mau di sheet yang sama, bisa output range. Tapi kalau mau di sheet yang lain seperti Bu tadi karena biar tidak mengganggu kerjaannya apa nih Rifani, ini saya pakai new worksheet fly. Jadi saya bisa nanti hasilnya keluar di sheet yang lain. Kalau sudah, oke aja. Nah, ini ada sheet 5, kedua rak. Nah, ini yang dibutuhkan nih. Tinggi Bu. Makasih Ibu. Udah ya. Izin masuk, Bu. Punya saya itu tidak bisa, Bu, di data analisis. Kenapa, Mbak? Nggak ada ini. Nggak ada ininya. 5. Iya, Bu. Iya, Yang Bu, nggak bekas. bisa. Tapi ininya ada. Di menu data ada ini. Ada, Bu. Kok nggak bisa sih? Nih, data analisis. ANOVA single factor udah muncul. Iya, udah. Oke, bentar ya. Nah,
Ya. Ini mungkin input range-nya. Kalau kalian uh, ambil semua datanya sini, ini nggak usah diklik, nggak usah diklik. Sudah. Alfanya jangan lupa diisi ya 0,05. Kita pakai tingkat kepercayaan 95% soalnya. Sudah? 5? Jadi di blok saja nih. Ininya kan nggak ada nih. Ini saya blok. Ini masih dicoba, Bu. Ya. Sudah kah? Terima? Bisa, Rima? Mana Rima nih? Harusnya sih bisa. Yang lain gimana bisa kan ya? Munculnya Bisa, sama Bu. kan Iya, ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sambil tunggu Rima nih, Ibu buka SPSS ya. Tadi, SPSS. Sudah? Sudah, Gimana Bu. Rima? Bisa Rima? Iya, Bu. Tapi harus di sheet pertama juga, Bu. Nggak bisa dipindah ke sheet 2. Oh, harus di shift yang sama ya? Iya, Ya, Bu. nggak apa-apa. Yang penting hasilnya keluar aja. Itu pilihan aja sih teman-teman mau yang mana. Oke, silakan pindah ke SPSS-nya, Rima. Nah, dibuka nih SPSS-nya. Kita masuk ke variabel view dulu. Nah, kalau untuk analisis ANOVA ini, cara input datanya ini beda nih daripada yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin, yang X yang mana, yang Y yang mana kita tinggal masukkan, gitu ya. Nah, kalau ini kita yang X itu nanti adalah pengkategoriannya dan Y itu adalah baru data-datanya. Jadi yang pertama kita masukkan nilai X dulu. Silakan diinter. Di variabel view ya, bukan di data view. Nah, desimalnya kita nggak usah pakai desimal. Nah, X-nya ini adalah mana tadi datanya? Saya tampilkan dua ya. Nah, ini. Jadi X-nya ini kita labelkan dia dengan kelas. Kelas yang diteliti lah. Sudah? Atau mau kelas aja juga nggak apa-apa. Nah, karena kita ada 4 kelas yang diteliti, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, values-nya ini kita isi.
values. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita abaikan saja yang values ya. Nah, diisi yang tanda titik 3 ini. Klik. Nah, kita kasih value-nya itu 1. Nah, labelnya itu adalah kelas A. Jadi, value-nya harus dalam bentuk numerik gitu atau angka. Begitu seterusnya, 2 untuk kelas B. Kemudian 3 untuk kelas C. Kemudian 4 untuk kelas D. Nah, sudah? Belum, Bu. Oke, selesaikan dulu. Sudah kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Ibu, kenapa Iya. di tempat ulun malah 1,00 sama dengan A, habis itu 2,00 sama dengan B. Kayak itu bukan pakai kelas-kelas kayak itu. Ini. Desimalnya udah diganti 0. Oh, oh diganti 0. Ya. Belum. Diganti 0 aja. Ini nanti berubah. Oke. Sudah? Kalau sudah bisa di oke ya. Nah, yang lain diabaikan saja. Sekarang kita masuk ke Y. Jadi, di baris yang kedua, kita masukkan nilai Y. Nah, nilai Y maksudnya nama variabelnya Y. Nah, apalagi data yang diketahui, kalian bisa lihat bahwa yang diketahui di sini adalah nilai UAS-nya. Jadi datanya itu adalah data nilai UAS. Kalau data nilai UAS berarti teman-teman kita kasih nama labelnya nilai UAS. Ini enggak usah. Sudah?
Sudah, Bu. Maaf Bu, mic Ibu masih off. Ini untuk mempermudah saja ya. Ini bisa kalian langsung input di Excel. Di SPSS juga. Tapi kan kalau di SPSS tuh kita nggak bisa tarik ya. Satu kali tuh harus diinput satu-satu kayak gini nih. Nggak bisa ditarik kayak di apa Excel. Jadinya sih memang kerja 2 kali, tapi ya atau langsung saja juga nggak apa-apa. Misalkan saya langsung masukkan di sini di data view, Y-nya itu di sini. Nah, langsung saja biar nggak ribet deh. Nah, tadi. Ini saya masukkan juga di Y. Kemudian 2. Begitupun dengan 3 dan 4 ya. Silakan teman-teman copy sendiri saja. Maaf Bu, bisa diulang lah Bu. Soalnya ketinggalan. Jadi kita langsung pakai di ini aja. Ini yang nggak usah dibikin di Excel biar nggak 2 kali. Saya hapus ya. Jadi saya mau ini kita langsung input di SPSS saja. Ini saya copy. Kemudian saya masukkan di data view. Di data view, silakan di paste di bagian Y. Tapi X-nya diisi 1 1 1 1 sesuai dengan pengkategorian kita tadi di sini. 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B, 3 untuk kelas C. Jadi silakan di copy dulu untuk kelompok 1, untuk kelas 1. Kemudian di paste. Begitupun dengan 2, 3. Tapi yang 3 nih, yang ini nih diketik biasa ya 1 1 1. Bisa ya. Nah, begitupun dengan yang 4 nih, kelas D. Kelas D itu kan dia kategorinya kategori 4. Kita tadi sudah bikin label pengkategoriannya. Tinggal teman-teman isi sendiri 4 4 4 4 4. Jadi kita ada 40 data nih.
Datanya ada 40. Harus teliti ya input datanya. Sudah? Bilang ya kalau sudah ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang lain? Udah, Bu. Oke. Saya lanjut? Bisa? Belum, Bu, lagi, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita tunggu dulu ya. Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah, nah, jadi karena kita sudah pakai SPSS, jadi teman-teman harusnya kita itu sebaiknya kita karena di sini kasusnya kita tidak dikatakan bahwa datanya sudah memenuhi data normalitas atau datanya sudah berdistribusi normal. Jadi kita mau coba apakah dia yang pertama nih, kalau yang pertama kan sampel diambil secara random dan saling bebas. Jadi karena kita datanya ya diambil secara random lah ya, sudah dianggap data-datanya sudah dianggap sebagai data yang diambil secara random. Nah, kita ke yang kedua nih. Yang kedua itu adalah populasi berdistribusi normal. Ini adalah langkah awal sebelum kita mau uji one way ANOVA ini. Karena kita sudah kemarin kita belajar cara menghitungnya atau rumusnya untuk menemukan nilai F-nya. Nah, sekarang karena kita sudah pakai software, kita akan coba apakah data kita ini, data di kasus ini, apakah dia sudah berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama itu, ini dulu ya, kita mau uji apakah dia normal atau tidak. Bisa kalian analyze. Sudah? Kemudian explore. Nah, yang Y, dependent list-nya dimasukkan ke Ulang, Bu. ulang ya. Analyze. Kemudian descriptive statistik. Sudah? Kemudian pilih nih, explore. Udah. Nih, jadi nih uji asumsi dulu ya. Kita belum ke uji one way ANOVA-nya. Kita uji asumsi dulu. Karena kita sudah pakai bantuan aplikasi SPSS. Jadi kita nggak perlu hitung-hitung lagi. Nah, explore. Kelas yang diteliti atau X ini, kita masukkan dia ke faktor list. Kemudian yang nilai UAS atau Y ini kita masukkan ke dependent list. Sudah? Sudah, Bu.
Sudah, Bu. Kalau sudah, nih statistiknya, pastikan bahwa kalian sudah masukkan sesuai yang diketahui 95% tingkat kepercayaannya atau konfidensi intervalnya 95%. Kalau sudah, ini dicentang saja deskriptifnya, kemudian continue. Ingat ya, ini tergantung di sini ya. Kalau misalnya diketahui kita maunya 99%, di sini diganti jadi 99%. Tapi karena kita gunakan dari awal 95%, oke. 95%. Continue. Sudah. Kemudian kita klik plot. Ini nggak usah karena kita nggak perlu. Nah, ini yang perlu, normality plot with test. Jadi, uji normalitasnya di sini. Kita klik. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah continue. Ini diabaikan saja. Kalau sudah, nih oke aja. Jadi ini ada ringkasannya. Jadi semuanya valid ya. Terus ini ada di outputnya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, deskriptif statistiknya tuh ada di sini, rata-rata kelas A, kemudian estimasi intervalnya, lower bound sama upper bound-nya, batas atas sama batas bawahnya, kemudian mediannya ada semua nih di sini nih. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah ini. Test of normality. Nah, test of normality-nya ini di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada dua uji tes yang kita gunakan, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Dua-duanya bisa digunakan, tergantung mau pakai yang mana saja. Nah, untuk uji normalitas, ini saya buka PPT dulu ya, biar saya bisa ketik. Ini teman-teman sambil ini, udah kah semua yang tadi? Atau ada yang ketinggalan? Ketinggalan, Bu. Masih loading, Bu. Oke, loading dulu. Ini sambil Ibu buka ini dulu ya. PPT Ibu kemarin mana ya? Saya end screen dulu kali. Mana?
Kalau sudah bilang ya. Sudah? Sudah, Bu. Sama ya hasilnya? Nggih, Sama Bu. enggak? Sama, Bu. Oke. Yang lain? Kenapa nih cuma Nur yang ngomong? Ibu bisa diulang lah, Bu. Diulang lagi, Ustaz. Yang mulai mana nih, Mbak? Yang analisis? Jadi yang Ini pertama dulu. Mulai Deskriptif. pertama, Bu. Ya. Input data udah beres ya? Udah sampai 40 kan ya? 40 kan ya? Udah. Sudah? Yang dari awal tadi, Bu. Ini sudah. Sudah, Bu. Yang itu Input udah. data. Ini udah ya. Berarti kita lanjut analyze. Sudah. Deskriptif. Kemudian nih explore. Explore. Sudah. Nih. Pindahkan nih. Yang tadi kan di sini nih. Gaussian density itu faktor atau X-nya faktor. Nilai US-nya dependen. Sudah? Sudah. Ini saya bikin di sini juga. Biar nanti teman-teman bisa lihat. Sudah nih statistik nih. Statistiknya diklik, deskriptif statistiknya dicentang, kemudian ditulis di sini berapa eh, tingkat kepercayaan kita yang digunakan. Tadi yang digunakan adalah 95%. Baru continue. Kalau sudah continue,
Selanjutnya yang plot. Ini yang plot. Ini nggak usah dicentang. Tapi yang dicentang ini nih, normality plot with test. Jadi kita mau uji normalitas dulu. Kemudian continue. Saya ulang. Continue. Sudah? Sudah. Kalau udah, ya udah, oke aja. Nah, hasilnya itu akan muncul seperti ini. Sudah? Ini harusnya yang diperhatikan yang ini. Ini kan summary-nya atau ringkasannya. Ini statistik deskriptifnya. Nah, ini yang kita mau lihat. Sudah? Udah, Bu. Kalau sudah, nih hasil tes normalitasnya ini yang kita lihat ini, nilai signifikansinya. Ada kriteria bahwa dia normal atau tidak data kita. Nah, ini kriterianya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari alfa, ingat alfa kita tadi berapa? 0,05 ya Bu. 0,05 Bu. 0,05. Maka data berdistribusi normal. Tapi kalau kurang dari alfa, maka data tidak berdistribusi normal. Jadi dia baru normal kalau signifikansinya ini lebih besar dari alfa. Sudah? Nah, kita baru bisa lihat di output tadi. Ini nih. Coba dilihat, ada enggak data yang tidak normal? Ini. Mau ngelihat yang ini atau yang ini sama saja? Ada enggak yang enggak normal? Ingat, ini. Dia normal kalau dia lebih besar dari alfa. Alfa kita adalah 0,05. Ada? Kira-kira teman-teman? Ibu, itu kelas C itu nggak normal kak Bu? Soalnya saya lihat dari signifikannya keduanya 0,06. Iya. Iya, benar. Jadi berarti data kita yang di kelas C ini tidak normal. Kenapa? Coba dilihat deh. Dia 0,006. 0,006. Atau bisa juga 0,002. Sementara yang lain tuh, nah kalau yang ini nih 0,057. Otomatis dia lebih besar ya. Karena 0,05. Alfa kita itu alfa kita itu kan adalah 0,05. Kenapa ini?
Alfa sama dengan 0,05. Ini kan sama 0,050 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, oh, copy as image. Nah, coba lihat teman-teman. Ternyata dari keempat kelas ini ada yang tidak normal data kita. Yaitu kelas A, B, kelas C. Kelas A itu kan dia 0,057, berarti lebih besar. Ya kan? Kelas B itu 0,200 malah dia lebih besar. Kelas D juga 0,200 dia juga lebih besar. Berarti yang lebih kecil itu hanya kelas C. C. Lebih kecil dari 0,0. Ya. Tuh. Berarti data kita pada kelas C itu tidak memenuhi asumsi norma Lipta. Kecuali memang di awal sudah kita ada persetujuan bahwa diasumsikan bahwa datanya normal. Kalau tidak normal, nah ini kalau di penelitian kalian nanti, kalau datanya tidak normal itu kalian harus bikin transformasi dulu. Jadi nilai yang pencilan mungkin bisa diganti dengan data yang lain. Sedemikian sehingga nanti datanya mesti normal. Itu baru kita bisa lanjut. Itu kalau kalian adakan penelitian ya. Jadi sehingga kita harus mengadakan dulu koreksi data. Jadi data berarti ini nanti data kelas C ini harus dikoreksi data. Harus ada masih data sehingga data di kelas C memenuhi asumsi untuk uji ANOVA tadi. Tuh. Tapi karena ini kita masih contoh kasus ya teman-teman, jadi kita coba skip dulu untuk kita asumsikan dulu dia sebagai yang normal dulu. Ini saya kasih contoh saja biar teman-teman tahu bahwa tidak semua data yang kita peroleh itu mesti normal. Pasti ada kemungkinan ada data yang tidak normal itu bisa terjadi. Nah, contohnya ini. Ya. Nah, karena kita masih contoh kasus ya, nanti kalau kalian sudah penelitian, itu baru yang tidak normalnya ini kita tidak harus koreksi data dulu. Tapi karena ini kita masih latihan ya, teman-teman kita mau lihat dulu bagaimana cara uji ANOVA-nya di SPSS. Ini kita lanjut ya, misalkan ya. Misalkan anggaplah yang C-nya tadi sudah normal. Kita coba uji ANOVA. Nah, caranya itu ini dianalisis. Kita masuk ke data dulu nih. Analisis, analyze. Kemudian caranya compare means. Ya. Nah, di sini nih ada one way ANOVA.
Ada one way ANOVA, teman-teman. Silahkan diklik. Nah, nanti di sini juga kita bisa lihat uji homogenitasnya. Jadi nanti ada output yang menunjukkan tentang homogenitas dari uji asumsi klasik kita yang tadi. Ini diabaikan saja. Nah, silakan diklik OK. Oke. Ini signifikansi levelnya 0,05. Oke, yang lain diabaikan saja. Ibu Kemudian ketinggalan. post hoc. Oke, diklik. Udah, continue. Nah, karena kita juga mau lihat uji homogenitasnya, yang diklik ini, homogeneity of variance test. Kalau mau munculkan deskriptifnya lagi, bisa di sini lagi, deskriptif, diklik. Kalau sudah, continue. Nah, kalau sudah, ini seperti biasa, dependent list-nya diisi dengan nilai UAS. Faktornya kita pilih kelas yang diteliti. Kalau sudah, oke. Ibu ketinggalan. Bisa diulang, Bu. Oke, hasilnya itu, nah ini berarti dia homogen. Ulang ya, saya ulangi ya. Pertama, analyze. Sudah? Compare means. Sudah? Kemudian one way ANOVA. Sudah? Sudah, Bu. Nah, nilai UAS pindahkan ke dependent list. Kelas yang diteliti pindahkan ke faktor. Sudah? Kalau sudah, yang post hoc diklik OK. Yang post hoc klik OK. Sudah? Oke. Sudah. Kemudian continue. Nah, option pilih deskriptif dan homogeneity. Ini yang dicentang. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Jadi ini untuk uji homogenitas ya. Uji homogenitas itu, kalau sudah oke aja. Nah, uji homogenitas itu adalah asumsi yang kedua. Ini. Populasi mempunyai kesamaan variansi. Nah, populasi. Kalau dia populasi mempunyai kesamaan variansi, itu asumsi yang kedua, kita perlu uji homogenitas. Uji homogenitas ini, nah sama kalau uji homogenitas itu penarikan keputusannya itu sama. Homogenitas itu bisa dilihat di ini. Test of homogeneity variance ini bisa dilihat nilai signifikansinya juga sama. Kalau uji homogenitas itu dia akan, jika signifikannya lebih besar dari alfa, maka data homogen. Jika signifikansinya kurang dari alfa, maka data tidak homogen.
Nah, coba teman-teman lihat di sini bahwa hasil kita ada nggak yang tidak homogen untuk nilai UAS? Enggak ya? Based on mean maupun based on median, based on median with adjusted DF, kemudian based on trim mean, itu semuanya dia homogen. Jadi data-data kita ini yang tadi dia memenuhi asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua itu mempunyai kesamaan variansi atau homogen. Nah, karena nilai signifikannya itu dia lebih besar dari alfa, coba dilihat ya, nggak ada yang lebih kecil dari alfa ya. Nggak ada yang lebih kecil dari alfa. Sudah? Ini coba saya tampilkan tadi langkah-langkahnya. Sudah? Kalau sudah, uji asumsinya ini kita sudah memenuhi homogenitas. Berarti kita bisa lihat hasil uji ANOVA yang selanjutnya. Nah, uji ANOVA itu bisa dilihat di sini. Kita lihat di sini sudah ada bahwa nilai F-nya itu 0,725. Sama ya, sama perhitungan kalian kemarin 0,725. Kemudian tadi nilai nilai signifikansinya atau p-value-nya teman-teman juga bisa lihat di sini 0,544. Jadi penarikan kesimpulan kita juga bisa dilihat dari hasil SPSS tersebut. Yang pertama, dia sudah memenuhi uji normalitas. Tadi C-nya yang tidak memenuhi. Tapi karena ini masih kita belum penelitian yang sebenarnya, jadi kita anggap dia normal saja dulu. Karena kita masih di contoh kasus. Nah, jadi kita asumsikan dia normal. Kalau nanti penelitian yang benar-benar sudah teman-teman harus teliti, ya kalau penelitian kan kita harus lihat yang sebenarnya seperti apa ya. Nah, teman-teman harus melakukan transformasi data atau koreksi data di kelas C ini. Seandainya ini yang penelitian yang sebenarnya. Tapi karena ini kita masih latihan ya istilahnya, kita coba lanjut ke uji homogenitas. Uji homogenitas ini analisisnya kalau di SPSS bisa sekalian sama ANOVA. Karena di uji ANOVA itu kita juga bisa centang test of homogeneity-nya. Jadi apakah variansinya homogen atau tidak.
Nah, ini kita bisa lihat salah satunya saja sih. Mau based on mean, based on median, apa. Biasanya yang digunakan itu based on mean, yang paling atas 0,481. Itu dia lebih besar dari alfa. Alfa yang kita gunakan adalah 0,05. 0,05 itu berarti kalau based on mean datanya homogen. Tapi kalau yang lain juga nih datanya homogen semua. Jadi berarti kita sudah bisa melanjutkan ke uji ANOVA-nya. Nah, uji ANOVA-nya itu akan muncul di output teman-teman juga. Nah, ini ANOVA. Copy. Next. Hasil uji ANOVA. Nah, ini kita bisa cocokkan sama perhitungan kita, itu sama saja. Jadi, penarikan kesimpulan tadi sudah bisa kita anggap benar. Pertama, karena dia sudah uji asumsi, uji asumsinya tadi udah normal, kecuali kelas C. Kalau kelas C-nya tidak normal, sebenarnya kalau di penelitian itu kita tidak bisa lanjut ke uji ANOVA. Kita harus adakan transformasi data dulu atau koreksi data di kelas C. Tapi ini karena teman-teman masih latihan, coba kita lihat lanjut ke uji homogenitasnya. Uji homogenitasnya itu nih bisa dilihat di one way ANOVA juga di bagian option. Nah, di sini di option ada homogeneity of variancy test. Di continue, nah kan muncullah hasil yang di atas. Kemudian setelah di OK itu ada di outputnya nanti ada ANOVA juga. Nah, inilah yang kita dapat di nilai F dan nilai signifikansinya. Nah, selanjutnya ada post hoc test, tapi ini jadi tugas teman-teman. Silahkan searching post hoc test itu apa, kemudian jelaskan makna dari post hoc test dan homogeneous subset ini. Tugas kalian hari ini ya. Jadi di output teman-teman ada post hoc test, ini saya copy di PPT. Nah, ini yang jadi tugas teman-teman hari ini. Ini akan saya share juga ya di Classroom. Jadi teman-teman lihat nanti videonya, video hari ini. Kalau memang ketinggalan dan juga ada langkah-langkahnya untuk di gambar yang saya share di PPT nanti. Ini salah lagi. Harusnya di copy as image. Dan nanti teksnya gambar. Nah, ini nih. Tugas kalian adalah silahkan interpretasikan makna dari output SPSS post hoc test post hoc test
azan. Teman-teman ada kan ini semua? Halo? Ada Bu. Ada, Bu. Homogeneous. Ada, Bu. Nah, ini tugas kalian. Silakan di searching, akan banyak referensi tentang ini. Oke. Kemudian beri penjelasan untuk kasus di atas. Nah, ini tergantung kalian bahasa kalian nih. Jadi silahkan kalian searching dulu. Kira-kira makna dari post hoc test ini apa? Kemudian di homogeneous subset ini apa? Kemudian nanti jelaskanlah. Oh, nanti akan ada penjelasan pokoknya. Nanti kalian cari aja. Kira-kira post hoc test itu apa gunanya? Nah, dijelaskanlah kasus ini bahwa mungkin yang dilihat signifikansinya atau apanya kah? Nah, bandingkan antara kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Atau untuk homogeneous subset ini apa juga maknanya? Apanya yang dilihat, nilai apanya yang dilihat. Oke, itu saja dulu untuk praktikum hari ini. Ini akan saya coba share juga di Classroom biar teman-teman bisa lihat. Oke, saya share ini ya. Yang lain mungkin saya skip aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang masih ketinggalan tadi? Mohon izin, Bu. Ya, silahkan. Fajar. Itu ngerjakannya di Word kah di mana, Bu? Di Excel aja, dilanjutkan saja yang tadi ini. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Kan hasilnya sama aja kan ya sama punya Ibu ya, semua ya. Kan data kita sama. Jadi ini nggak Sama, usah Bu. nggak usah di copy juga nggak apa-apa karena sudah ada di sini. Tapi kalian harus jelaskan makna dari nilai-nilai ini semua. Ini bisa kalian copy di Excel juga kok, ya. Jadi itu tadi caranya kalau biar nggak pecah tuh ya bisa pakai image. Jadi di copy di Excel-nya mungkin nggak bisa ya kalau image di Excel. Ternyata nggak bisa ya kalau di image di Excel. Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Kenapa nggak bisa nih saya? Test spesial. Di page. Oh iya bisa ya. Biar nggak pecah. Tapi kalau mau di copy angka-angkanya, ya tadi nggak usah plain text aja. Ini biar nggak pecah aja. Ini contohnya ya, ini nanti saya share juga. Oke, kalau tidak ada lagi selain pajak, oke. Kalau tidak ada, teman-teman, saya akhiri dulu ya pertemuan kita di hari ini di melalui Google Meet. Silahkan teman-teman kerjakan tugas tadi yang saya share tentang penjelasan mengenai hasil output dari post hoc test dan homogeneous testnya, homogeneous subsetnya. Silahkan dijelaskan berdasarkan kasus yang teman-teman sudah kerjakan. Oke. Ini saya